Ya sedikit Oh. banyak saya tahulah tentang Oh. tarif, tentang acara dikit, Oh gitu ya. apa yang dilakuin Sama Keanu Bapak Eno tahu di lah ya. mobil ini ya sedikit banyak tahulah. Halo guys, jadi kita baru pulang dari Warkop Tanjakan. Itu punya Keanu Angelo, selebgram yang lagi hits di Indonesia ya pokoknya. Dan kita tadi pesan Grab nih, kita naik Grab dari rumahnya mau ke kantor, balik ke kantor. Tapi ada yang menarik. Menariknya adalah Grab yang kita pesan ini adalah langganannya Keanu. Dulu sebelum Keanu terkenal, dia selalu pakai si bapak ini. Bapak siapa namanya pak? Bukan pakai tapi nyewa. Ya bukan pakai, maksudnya biasanya disewa. Disewa, lu mah pakainya pakai konotasinya negatif sih. Bukan gitu maksudnya Bel, maksudnya bapaknya suka disewa sama Keanu untuk dianterin kemana-mana. Gitu. Bapaknya punya cerita tentang dulu Keanu masih merintis lah. Jadi mungkin sekarang teman-teman kalau ngelihat Keanu udah terkenal, udah duitnya udah banyak, udah punya apapun yang dia pengen beli, dia udah bisa beli itu. Nah ini bapaknya adalah saksi sejarah. Mungkin gak semuanya tapi sedikit dia punya cerita tentang perjalanannya Keanu. Jadi kalian harus tahu ceritanya Keanu dulu itu seperti apa. Nah kita mau ngobrol sama bapaknya nanti. Pokoknya jangan lupa saksikan videonya sampai selesai. Baik. Jadi oke guys, boleh kenalan dulu Pak, ini Pak siapa? Saya Pak Darwin. Pak Darwin. Iya. Darwin Skimoa bukan? Bukan. Ada bukan. teman saya namanya Pak Darwin Skimoa. Darwin Sitorus. Darwin Sitorus. Medan, oh, Medan. Ya. Medan. Ya. Medan mana Bapak? Medannya saya kalau aslinya dari Bataknya di Porsea. Korsea. Iya. Oh, Korsea. Nah, tadi dari cerita Bapak kan Bapak tahu kan Keanu. Iya. Tadi kan kita pesan Grab nih. Iya. Dapatnya Bapak. Terus pas datang ternyata Bapak tuh adalah seseorang yang dulu sedikit tahu cerita perjalanan hidupnya Keanu Angelo yang sekarang selebgram terkenal di Indonesia itu. Bisa diceritakan Pak dulu Keanu tuh yang Bapak kenal seperti apa kehidupannya, karena Bapak bilang selalu nganterin dia kemana-mana kan. Ya, beberapa kali lah. Oh iya, nggak sering tapi beberapa kali. Iya. Berarti biasanya Bapak nganterin dia kemana aja gitu? Saya beberapa kali ngantar dia itu waktu akan ngisi acara ya, ngejob ya. Oh ngejob. Nah, jadi pernah dapat ke Bantar Gebang untuk ke kampus, Bantar Gebang. pernah ke Ancol, pernah ke Bali juga Oh gitu. pernah juga ke Kemang. Naik mobil dari sini ke Bali Pak? Bukan, jadi ke bandara juga. Oh ke bandara. Bandaranya saya Oh. antar. Kalau ke Bantar Gebang itu ngejob kan Pak? Bukan ini ngaruk sampah? Bukan, bukan. Bukan ya? Nah, jadi hampir semuanya ngejob. Hampir semuanya ngejob. Ya Oh. sedikit banyak saya tahulah tentang Oh. tarif, tentang acara dikit. Oh gitu ya. Apa yang dilakuin Sama Keanu Bapak Eno tahu di lah ya. mobil ini ya sedikit banyak tahulah. Karena dia emang orangnya suka cerita ya Pak ya. Suka cerita Maksudnya memang. suka cerita, suka ngomong kayak cerita ini gua mau ini. Ya dulu waktu kayaknya baru-baru ngerintis ya. Kebetulan saya juga suka nge-MC, jadi dengar ininya dia latihan di mobil. Ya mungkin ada iya. prepare ya. Kalau Prepare, ya. prepare, kalau dia mau ngisi acara itu ya kadang-kadang ada nelpotnya. Iya betul. Ya pernah juga dia kasih masukan ya dulu sekali. Oh gitu. Karena kebetulan saya juga nge-MC dulu. Oh Bapak juga istilahnya orang event ya? Iya, dulu saya orang event organizer, punya bendera sendiri. Punya bendera? Iya. Waduh, mantap nih Bapak nih. Kita tidak salah ketemu orang hari ini teman-teman.
Jadi kenapa kita duduknya di belakang, karena ini masih COVID, jadi nggak boleh duduk berdekatan, jadi saya di belakang, bapaknya di depan. Jadi perjalanan Keanu seperti itu ya Pak ya, tapi sekarang dia udah malang melintang ya Pak. Ya, selamat buat Keanu ya dengan mobil barunya Toyota Alphard. Oh, Toyota Alphard. Selamat. Oh, oke. Jangan lupa kalau mobilnya lagi di servis, order saya. Ya. Pokoknya Keanu kalau naik Alphard ketemu bapak ini jangan lupa tabrak aja. Maksudnya habis ditabrak diganti sama Alphard gitu. Ayah sama ibunya juga berapa kali naik sini. Iya. Iya. Memang terbukti ya benar, tadi pas bapaknya nungguin kita di depan, ada karyawannya Keanu yang ngenalin bapaknya juga, ngobrol gitu, jadi kayak udah akrab gitu. Jadi makanya pas bapaknya cerita, saya wah ini kayaknya enak nih buat di vlogin gitu, jadi biar orang-orang juga tahu bapak ini bukan terlalu berjasa tapi pernah menjadi cerita di balik proses perjalanan hidupnya Keanu, berjuangnya dia ya Pak ya. Ya, karena kopi tanjakan itu juga yang saya tahu dulu dirintis sama abangnya Keanu ya. Abangnya Keanu, Abangnya Keanu. Bang Roman. Iya. Roman, ya. Jadi memang tapi Keanu merintis itu dari MC juga cukup baik lah ya. Kalau sekarang udah cukup terkenal dibandingkan dulu pertama kali model saya. Masih agak-agak nervous berapa kali nervous ya gitu ya. Oh, iya. Tapi sekarang udah lebih bagus. Saya pernah lihat dia sampai di panggung. Oh pernah nemanin sampai di panggung kayak ngeliat nonton nonton Keanu di panggung. Ya ternyata sekarang udah cukup terkenal, sukses buat Keanu. Sukses buat Bang Keanu. Tadi kita habis bikin konten Pak, kita bikin konten review warkop tanjakan buat YouTube channel kita namanya Artispedia. Kalau punya saya ini namanya Keriting Entertain Pak. Wes. Nanti ada bapak di YouTube saya Pak. Oh gitu ya. Tapi yang nonton cuma 2 orang. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti saya like kalau memang ada. Oke, jangan lupa subscribe ya Pak. Iya. Biar boleh. nambah saya subscribernya. Boleh. Nanti saya bagikan sama teman-teman. Mantap. Ini emang bapak yang sukses ya Pak, buat rezekinya, umur Amin. panjang, keluarganya diberkati, Amin. apapun yang bapak pengen berhasil. Oh, amin. Amin. Pokoknya kita hidup saling membantu aja ya Pak ya. Sip. Itu yang paling penting. Saling support. Siap. Kalau bapak narik beginian Grab udah berapa lama Pak? 2,5 tahun, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun, berarti dari tahun 2017. Iya. Akhir juga 2017. 2017. Ini mobil pribadi ya Pak ya? Mobil pribadi. Ya kalau enak ya kalau mobil pribadi, jadi enggak kan Ganti ada tuh kamar. yang pakai mobil Grab kan. Ada. Mobil Grab itu kan harus nyetor ya. Dia ditarget sehari itu ditarget. Oh. Kemudian ada juga yang rekanan Grab itu DPI, mereka juga ditarget. Ya begitu plus minus lah ya. Plus minus ya, cuman ya namanya rezeki pasti ada aja. Ya tapi beda-beda ini lah Beda-beda. ya. Iya. Suka dukanya Pak kalau narik itu seperti apa sih? Pernah ada yang kayak apes gitu kan? Pasti ada tuh sekali-sekali kayak apesnya apa, senangnya apa, misalnya mungkin ada yang ngasih tipsnya lebih atau apa gitu. Jadi suka dukanya ya. Kalau sukanya ya pasti ya, kalau penumpangnya lembut aja bilang terima kasih, nggak ada tipsnya juga kita happy. Kita happy. Oh iya. Itu teman-teman. Kita memang tugasnya kan melayani ya, Melayani. ngantar, jemput. Ya sampai tiba nggak ada barang yang tinggal, terus di mobil juga enjoy. Betul. Kadang kita tanyakan supaya nikmatin musik juga dengan AC, silakan di belakang juga AC, bebas pilih, bebas mau berapa dingin. Cuman kalau untuk dukanya cuma satu sebenarnya. Apa tuh Pak? Ya kadang-kadang penumpang ini udah mesen ya tarifnya 19.000, kita udah jemput, udah chatting, udah tiba gitu 3 kali kita chatting,
nelpon 6 kali nggak diangkat-angkat, chattingan kita nggak direspon. Oh. Tahu-tahu terakhir yang ke-7 kali kita telepon, dia bilang tunggu aja situ, masih dengan perintah begitu. Oh iya, jadi kayak merasa dimainkan ya Pak ya? Jadi ya harapan kita sih ya saling menghargai lah. Saling menghargai betul. Ya kami menghargai penumpang, tapi tolong kami dihargai karena kami bukan supir pribadi. Benar. Kecuali kalau supir pribadi boleh ya, mereka kan digaji. Iya. Kalau kami hidupnya dari ritase. Ritase. Ya semakin banyak frekuensi penumpang, ya hidup kami lebih baik. Lebih baik. Ya, ya. Tapi kalau penumpang tidak menghargai waktu kami, maka ritase kami berkurang. Nah, jadi itu saja sih kalau bahasa-bahasa dengan penumpang sih bercanda selama ini enak-enak aja, nggak ada masalah. Komplain sih kebetulan saya nggak pernah komplain, kecuali satu dulu pernah ketinggalan dompet. Oh, penumpangnya komplain. Saya kaget karena penumpangnya di belakang. Oh iya, jadi Bapak nggak tahu ya? Nggak tahu. Yang kebetulan bapak manajernya Hyundai. Hyundai. Oh iya. Yang manajer Hyundai. Terus akhirnya gimana Pak? Kebetulan bapak ini pernah cerita sakit wasir mau operasi. Jadi saya ingat-ingat kalau wasir pasti duduknya gelisah. Oh. Mungkin geser kiri geser kanan, mungkin jadi gara-gara itu dompetnya keluar dari sakunya, kantongnya. Ya. Tapi ada kemungkinan juga Pak, bisa juga gelisahnya karena utangnya banyak. Enggak Pak, kalau ini saya jamin Pak. Oh kalau ini Bapak jamin ya? Saya jamin Karena karena setelah saya lihat dompetnya ke belakang, nggak saya sentuh. Dompetnya saya biarkan, Iya. saya antar ke rumahnya. Dan memang dompetnya kalau saya niat buruk, nggak sedikit Pak isinya Pak. Isinya banyak ya. Oh Nah, berarti jadi saya memang antar ke rumahnya, istrinya saya harus suruh ambil. Saya bilang saya nggak nyentuh. ya. Nah, kebetulan penumpang setelah bapak itu nggak ada, sengaja saya kosongin. Oh. Nggak tahu feeling aja, nggak usah narik dulu deh, habis bapak itu mau istirahat. Oh ya ya. Memang mungkin nggak musyal ya Pak ya? Ya. Karena kalau musyal bisa aja ada penumpang yang masuk naik lagi, terus dia iseng dompetnya dibawa, kan Bapak yang bermasalah juga. Iya. Dan setelah baru dompetnya diperiksa, saya baru tahu Kalau ternyata uangnya banyak, tebal. tebal banget duitnya. Tebal. Wow. Kartu kredit, ATM lengkap semua. Orang Hyundai gitu. Ya. Emang kaya ya. Iya, jadi ya Kasih bonus Pak. saya dikasih, cuman saya bilang enggak, saya tolak. Beneran saya tolak, tapi itu maksa uangnya diletakin aja di jok. Oh iya. Jadi saya bilang ya itu udah pelayanan kami nggak pernah meminta. Iya iya. Tapi kalau ibu itu ngotot ya, merasa terbantu ya, dia letakin di jok ini. Betul, betul. Uang itu karena saya nggak mau terima. Mungkin kenapa dia ngelakuin itu Pak, karena kayaknya untuk kita nggak bisa menjudge semua orang, tapi jarang untuk menemukan orang seperti itu sih. Makanya kayaknya mungkin kayak ucapan terima kasih gitu. Karena buat orang-orang kayak seperti itu kayaknya kalau uangnya nggak terlalu penting, tapi identitas kayak kartu, mungkin KTP, Ya, segala macam itu yang penting. Kalau balik gitu aja orang udah senang sebenarnya. ya. Jadi mungkin kayak dia merasa ini saya perlu berterima kasih ke Bapak ini dengan kasih. Jadi itu suka dukanya Pak. Yang Suka penting dukanya. menghargai lah, saling menghargai. Benar. Gitu. Kami memberikan pelayanan, yang dilayani juga merasa happy. Kami udah sangat senang. Iya. Nah, gitu aja Pak. Kalau untuk kondisi sekarang Pak kan COVID nih. Ya, Ini kan dampaknya ke semua profesi, pekerjaan apapun berdampak ya Pak ya. iya. Kalau buat Bapak sebagai mitra Grab gitu, dampaknya ke orderan setiap hari gimana Pak? Ya otomatis Pak ya, 80% berkurang. 80%. 80%, makanya mobil ini sudah terancam mau ditarik. Oh gitu. Nah, saya kredit mobil ini 5 tahun, Nggak tahu. sudah bayar 2 tahun 2 bulan. Oh. Jadi waktu sebelum COVID, cicilan saya masih lancar.
setelah COVID jadi gara-gara COVID jadi ini ya bermasalah ya Pak ya? Ya, ini saya sudah menghadap ke listriknya. Memang saya lagi ngajukan keringanan penundaan pembayaran tagihan ya. Nah, jadi saya udah utarakan di sana. Saya bilang kalau memang saya orangnya nggak benar dari awal, mobil ini udah paling 3-4 kali cicilan pertama udah kelihatan nakalnya. Iya. Kalau ini kan udah sampai 22 kali. Iya. Hampir separuh jalan ya. Separuh jalan ya. Ya mudah-mudahan lah corona ini cepat berlalu. Iya lah. makanya kita berdoa Pak semoga corona ini segera berlalu pergi supaya aktivitas kita normal lagi tidak terganggu apapun. Terima kasih buat Bapak waktunya untuk pelayanannya bisa antar kami dengan baik kita sampai tujuan dengan selamat. Mudah-mudahan rezeki kita juga lancar, Bapak juga begitu sehat selalu. Yang penting kita sehat ya Pak ya. Amin, sehat. Semua Bapak juga sukses. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga diambil hikmahnya, dijadikan pembelajaran hidup. Kami mohon pamit undur diri. Terima kasih Pak.